Ya, saudara-saudara Pokutan Pring, perlu diketahui bahwa informasi penemuan dari struktur batu bata kuno yang barusan kami liput, infonya dari Kang Irwan, ya. Iya, Kang Irwan. Iya. Oke. Informasinya dari Kang Irwan. Kang Irwan merupakan pelaku pegiat sejarah yang berada di Jatirejo. Sejarah dan budaya begitu, Kang, ya. Kang, penemuan dari struktur batu bata merah kuno tadi, Kang, gimana ceritanya itu, Kang? Sebenarnya kan gini, Mas, itu kan pertama kalinya kan saya sering ngopi di warung-warung di kawasan Jabung ini. Nah, pada saat saya ngopi kan ngobrol-ngobrol sama warga di sini. Dan sebetulnya penemuan warga itu sudah lama, yang struktur pondasi yang tadi kita datangi itu ternyata sudah lama, tapi untuk pelaporan ke pihak Balai Cagar Budaya saya juga belum tahu ya. Tapi yang pastinya saya pernah dapat informasi dari warga, saya survei dan ternyata betul adanya. Lalu saya istilahnya ya informasi saya share ke teman-teman lah ya. Mungkin ya siapa tahu suatu saat bisa ada koneksi ke pihak Lestari Cagar Budaya, insya Allah nanti saya laporkan begitu ya. Kang, ada nggak historis dari wilayah Jabung ini dengan adanya apa yang Kang Irwan ketahui ini? Iya, gini. Kan kalau menurut saya pribadi sebagai pegiat budaya yang khususnya di kawasan Kecamatan Jatirejo ini, Mas, ini kalau menurut peta Bu ya. Menurut peta kuno penelitian dari Belanda itu, kalau saya cari di Google itu dari Jabung sini itu ditarik ke daerah Tinterjo, Tribuanas itu. Terus ke dari selatan ya ke mana? Ke utara, habis itu ke baratnya itu daerah Jombang sana kalau nggak salah itu, Mas. Terus ditarik lagi ke selatan tuh, di sana ada yang namanya Batu Gambar. Dulu itu batunya itu besar. Warga itu kalau menamakan itu Batu Kelir atau apa gitu loh. Tapi sekarang sudah hilang, sudah hancur di ya itu pemukul batu itu loh. Oh begitu, pemecah batu. Pemecah batu ya. Kang, batasan-batasan itu ya kan, ranahnya itu masuk di batasan dari wilayah Kota Raja apa wilayah dari pemetaan istana yang dilakukan oleh peneliti dahulu gitu? Kalau sepengetahuan saya itu dilakukan oleh peneliti pada waktu zaman penjajahan dulu itu, Mas. Dan merupakan wilayah dari Kota Raja. Kota Raja begitu, Kang ya. Jadi kan kalau melihat ekskavasi yang ada di Kumitir yang dilakukan oleh pihak BPJB Jatim itu juga kan, kalau orang Jawa itu kan katanya dari cerita orang Jawa itu kan Kumitir bedah ing pinggir itu adalah salah satu di lantunan Jawa ya. Syair ilir-ilir seperti itu. Ya. Di ilir-ilir itu kan ada itu. Mungkin Kumitir bedah ing pinggir mungkin bisa jadi kalau kita bedah arti dari kata Kumitir bedah ing pinggir itu mungkin bisa jadi Kumitir itu adalah pinggiran dari Kota Raja. Nah, kalau sekarang kan simpulkan atau pas waktu di ekskavasi itu namanya adalah gerbang istana dari Briwengker. Di situ kan itu jadi sangat menarik sekali. Iya. Apalagi kayak Tribuanas sendiri kan ternyata kan lebih luas dari yang dibayangkan gitu loh. Ya, seperti diketahui di hari ke-7 ini kalau kita melihat di ekskavasi yang dilakukan BPJB pada situs Prikahuripan itu ditemukan halaman, Kang. Halaman dari situs tersebut dan juga ada gapuro, pintu masuk begitu menuju ke candi utama. Nah, itu kan asumsi dari Pak Hadi seperti itu. Nah, itu kan sangat menarik sekali juga ya, Mas ya. Dan merupakan batasan dari timur laut dari Kota Raja. Menurut penelitian kuno begitu kan. Ya, semoga aja Mas ke depannya dengan adanya ekskavasi dari pihak BPJB Jatim ini yang
ada di situs Pinterjo itu, mudah-mudahan itu menjadi titik bisa menguat begitu titik awal di mana sih sebenarnya untuk menelusuri kerajaan Majapahit itu sebenarnya. Kerajaan Majapahit. Ya, itu sangat menarik sebenarnya Mas. Tapi kalau kita telusuri lagi di kawasan Jatirjo ini memang sangat banyak Mas berterbaran, kayak misalnya pada waktu itu di daerah Ngarjo. Oh, di Grogol ya. Ngarjo. Ada struktur kayak talut tembok yang betul. besar di Iya. ereng-erengan itu? Bukit ya? Iya, betul. Bukit bekas galian C itu kan. Betul. Terus yang waktu itu di bawah yang setelah digali itu akhirnya nggak dilanjutkan, itu banyak sekali sebenarnya di Jatirjo. Jadi kalau menurut saya itu bukan di Trowulan saja Kota Raja itu. Kalau menurut saya pribadi, tapi karena sangat luas gitu. Luas begitu. Iya, kayak misalnya Grogol juga. Betul. Ya kan? Melihat dari fragmennya, artefak yang di sana. Terus pecahan-pecahan terakota. Lebih lebih banyak ditemukan sesuatu yang lebih bernilai begitu. Nah. Ada fragmen keramik yang berbagai macam jenis motif. Nah, tapi yang saya pikirkan selama ini, anehnya kok kenapa di kawasan sekitaran Jatirjo itu banyak benda-benda seperti mangkok, keramik dan lain-lain, sedangkan yang di Trowulan itu hanya candi. Gitu loh Mas. Ya, kita untuk membedah dari temuan keramik ataupun kenapa kok Trowulan lebih jarang ditemukan. Ya, kalau melihat dari itu Kang ya, sumber dari warga di situ kan ada beberapa macam. Melihat dari sumber warga yang berada di Trowulan bahwa di tahun 65, tahun 1980 banyak penjarahan di situ Kang. Termasuk di Gedaton. Ya, ini yang penjarahan. Sangat membingungkan ini kan, kalau namanya Kota Raja itu kan biasanya itu kan identik dengan banyak penjagaan, ya kan? Betul. Terus yang selama ini di sini tuh belum ada, Mas, itu temuan istilahnya kayak entah itu tombak atau apa gitu. Iya. Itu sangat aneh. Atau kitanya saja yang itu sangat aneh loh ya, sangat aneh itu. Kok nggak ada gitu loh? Cuma atau mungkin ada, tapi tidak dipublikasikan, mungkin loh. Nah itu. Iya. Itu yang karena ketika melihat sesuatu yang istimewa, ini pikiran kita ada dua ini, disimpan, ya kan? Atau dilaporkan, atau dijual. Tapi saya pernah mendengar dari warga Kemasan, itu orang pengrajin bata merah, itu tetangganya itu pernah dapat pusaka keris, itu terbuat dari emas, tapi sudah dilaporkan ke pihak BPJB. Dan infonya sekarang yang menemukan itu anaknya sekarang sudah jadi pegawai di BPJB. Gitu. Tahapannya begitu ya, kalau sudah dapat gitu biasanya sebagai terima kasih begitu, bentuk terima kasih maka diangkat menjadi kalau pesan saya sih gini, kalau pesan saya pribadi itu, kalau misalkan warga daerah Jatirjo kalau menemukan pusaka atau apa yang berhubungan dengan benda berbatala, ya bisa lah nanti menghubungi saya atau teman-teman YouTuber yang lain, atau langsung bisa dilaporkan ke BPJB. Ya siapa tahu kan nanti ada istilahnya kayak tumbak atau apa, silahkan sebagai tambahan informasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh pihak BPJB. Ya jadi begitulah Mas ceritanya. Mungkin sedikit informasi dari saya untuk teman-teman yang melihat di channel Bongkotan Pring. Iya. Termasuk jangan lupa mampir di Vlog Duniaku. Termasuk jangan lupa mampir di channel Vlog Duniaku. Di situ banyak sekali juga tema-tema yang menarik. Iya. Oke teman-teman, saudara-saudara Bongkotan Pring, asik ngobrol dengan Kang Irwan. Kita akan telusuri seberapa luas dan seberapa istimewanya dari Kerajaan Majapahit. Salam budaya Nusantara.
tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu. wabarakatuh.